Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu. Babul arkanis shalah. Sekarang masih membahas masalah rukun-rukunnya sholat. Kemudian rukun sholat yang ketujuh yaitu as-sujudu marrotain, yaitu sujud dua kali. Apa itu sujud? Sujud itu kalau dalam bahasanya artinya tadallul wal khudu', yaitu merendahkan diri. Sujud itu artinya merendahkan diri. Jadi bahasanya orang kalau sujud itu berarti dia paling merendahkan dirinya sudah bahasanya. Ya, umpamanya orang salah kan takut dibunuh. Orang itu kan pasti sujud dia. Mohon ampunnya itu sampai sujud. Kenapa? Sujud itu tanda dia merendahkan diri. Nah, jadi sujud itu artinya kalau secara bahasa yaitu merendahkan dirinya atau menghinakan dirinya, itu dalam segi bahasa. Jadi kalau ada orang yang sujud itu berarti dia sudah merendahkan dirinya dan bahasanya menghinakan dirinya kepada orang yang disujudi. Ya, biasanya kan banyak seperti itu, Pak. Ya, budak-budak umpamanya yang mau dibunuh oleh rajanya, sujud kepada rajanya minta ampun umpamanya. Ya, atau kepada orang yang dolim dia sujud minta ampun. Itu apa? Merendahkan diri sudah bahasanya. Jadi sujud ini dalam bahasa merendahkan diri. Tapi kalau dalam segi syariat watul musolli jab'atahu ala musolla, yaitu kalau dalam syariat artinya yaitu meletakkan orang yang sholat itu dahinya ke atas tempat sholat. Yaitu orang yang sholat meletakkan dahinya di atas tempat sholat, itu namanya sujud. Ya, jadi kalau Anda sholat, Anda meletakkan dahi Anda ke tempat sholat, tempat sujud, itu namanya sujud. Di tempat sholat itu namanya sujud. Jadi artinya sujud secara syariat yaitu orang yang sholat meletakkan dahinya di tempat sholat, itu namanya sujud. Apa syarat-syaratnya sujud? Syarat-syaratnya sujud sama. Di antaranya seperti rukuk dan i'tidal, yaitu ayyasiha ma qablahu. Hendaknya rukun sebelumnya harus sah. Jadi sebelum sujud i'tidal. Jadi syaratnya dia sujud yang pertama i'tidalnya harus sah. Kalau i'tidalnya sah baru dia boleh sujud. Jadi syaratnya yang pertama yaitu hendaknya rukun yang sebelumnya harus sah. Kemudian yang kedua sama juga yaitu ala yaksida bihi ghairah, yaitu hendaknya tidak ada niatan sujud kecuali karena niat untuk sujud, bukan karena yang lainnya. Ya, seperti yang lainnya, seperti yang kemarin maaf. Ya, dia sujud umpamanya karena takut mau dipukul. Ya, ada orang mau mukul dia langsung sujud padahal posisinya masih i'tidal. Jadi dia ini sujud untuk menghindar supaya tidak dipukul. Ya, atau dia ketika i'tidal ada tawon besar. Ya, langsung dia sujud. Kenapa? Takut tawon itu mengenai mukanya. Akhirnya dia langsung sujud. Jadi sujudnya ini bukan karena sujud, tapi karena yang lainnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi dia sujud memang niatnya murni untuk sujud. Kemudian ayat ma'inna fi, hendaknya dia tumakninah di dalam sujud, tenang dalam sujud seperti membaca subhanallah. Walaupun satu kali, tapi sunnahnya diulangi tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diulangi tiga kali supaya tumakninahnya sempurna. Jadi ketika sujud harus tumakninah, tidak boleh tidak. Kapan itu tumakninah? Tumakninah itu diam sejenak walaupun sekiranya dia membaca tasbih yaitu subhanallah. Baca subhanallah kemudian berdiri. Sudah cukup. Itu namanya tumakninah. Tidak. Tapi yang bagus diulangi tiga kali. Kemudian yang keempat syaratnya antakuna tumakninah yakinan. Yaitu tumakninahnya harus yakin. Kalau dia yang enggak yakin maka harus diulangi. Ini tumakninah apa enggak ya? Saya tadi tenang sejenak apa enggak ya? Nah, itu enggak boleh berdiri dia. Tapi diulangi dulu tumakninahnya. Kalau sudah yakin tumakninah, tenang sejenak, baru boleh untuk duduk. Ya, jadi jangan sampai berdiri dari sujud kalau dia enggak yakin tumakninahnya. Kemudian yang kelima ayas juda ala sab'ai a'dha,
yaitu sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya, hati-hati kalau sujud harus 7 anggotanya. Yang pertama yaitu jabhah, dahi. Yang pertama ada dahi. Kemudian yang kedua 2 telapak tangan. Ini nomor 2 dan nomor 3. Kemudian yang nomor 4 sama 5 kedua lutut. Kedua lutut. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 yaitu jari-jari kaki bagian dalam. Ini kaki Pak, ya ini kan kaki. Nah ini jari-jari bagian dalam itu ininya. Nah, jangan sujudnya itu seperti ini. Ya kadang-kadang ada orang sujud, kaki bagian luarnya ditidurkan. Jangan, tapi kaki bagian belakangnya ini bawahnya itu yang diangkat. Ya, jadi 7 anggota sujud yang harus wajib nempel, yaitu dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki bagian dalam. Ya, yang bawah ini ya. Apa namanya? Ya bagian dalam ya. Hah? Bagian dalam itu loh. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Apa? Telapak ya. Nah, bagian telapak. Ya, telapaknya itu loh. Telapak bagian bawah itu yang dalam. Nah, itu sujudnya seperti ini. Nah, jangan seperti ini ya. Ini kadang-kadang orang malas ini. Orang malas sujudnya seperti ini, sering saya lihat. Padahal nggak sakit. Kalau sakit karena udur nggak apa-apa. Tapi kalau nggak karena udur nggak boleh. Jadi harus dengan jari-jari bagian dalam. Memang agak capek Pak. Kalau seperti ini kan enak, ringan. Tumpuannya itu ringan, nggak sakit. Kalau seperti ini agak sakit. Tapi memang seperti itu syariatnya. Ada hikmahnya untuk kesehatan itu, ada hikmahnya juga. Ya, jadi kalau sujud harus 7 anggota. Hidung itu sunnah. Yang wajib itu ini, jangan cuma nempel hidungnya, dahinya tidak. Ya sampai pernah dikisahkan ada salah satu paman saya. Dulu kalau sujud itu Pak, maaf, keluarga itu kalau sujud dia pakai hidung. Pakai hidung, jadi dahinya ini terbang, gak nempel. Yang nempel itu hidungnya, sudah dikasih tahu sama saudara-saudaranya. Kalau sujud itu yang benar pakai dahi, bukan hidung. Hidung itu sunnah, dahi yang wajib. Oh sama aja, yang penting nempel. Sudah dikasih tahu berkali-kali Pak. Subhanallah waktu berangkat haji, ya ketika sujud itu hidungnya yang nempel, itu dari belakang itu ada orang mukul kepalanya. Setiap sujud dipukul, sampai dia membatalkan sholat, dilihat kanan kirinya nggak ada orang. Ya, jadi pokoknya setiap waktu haji itu kalau sujud hidungnya saja, itu ada yang mukul, dahinya itu supaya nempel. Sampai pernah dia membatalkan sholat, dilihat kanan kirinya nggak ada orang. Dari sana tobat. Jadi tobatnya itu nunggu dipukul dulu. Ya, ditunggu ditundukkan oleh Allah Ta'ala baru mau baru tobat. Saudaranya ngasih tahu nggak mau. Ya, jadi yang wajib itu adalah dahinya, bukan hidungnya. Kemudian antakuna jabhatuhu maksufatan. Kalau sujud dahinya harus terbuka, jangan tertutup. Hati-hati kalau sholat, nah, pakai kopiah seperti ini. Nggak sah ini, dahinya tertutup. Nggak boleh ini, sujud seperti ini. Nempel seperti ini. Ini nggak sah, harus terbuka dahinya, walaupun sedikit. Jadi dahinya itu nempel. Jangan sampai tidak nempel. Perempuan umpamanya pakai mukena, ditutup seperti ini umpamanya. Nggak kelihatan dahinya, nggak sah. Jadi hati-hati kalau sholat ini, ininya dilihat. Jangan seperti ini sholat ini. Ya, ini kan tertutup ini dahinya, langsung alis. Ini nggak sah, sujud seperti ini tidak sah. Dahinya harus terbuka, laki maupun perempuan. Kalau perempuan nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Yang penting terbuka, yang penting bisa nempel kalau perempuan. Kalau laki agak tinggi sedikit. Ya, jadi hati-hati ya. Jangan sampai sujud atau memakai sholat Anda seperti ini kopiahnya. Ya kalau nggak sholat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat diangkat, ini harus nempel, harus terbuka. Kalau tidak terbuka maka tidak sah sholatnya, sujudnya tidak sah. Kemudian Allah yasjuda ala syai'in yataharaku biharakatih, yaitu hendaknya dia tidak sujud atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakannya. Contohnya Pak, sholat Anda pakai sorban, sorbannya nggak ditaruh di bawah. Ya, sorbannya dipakai. Ketika dipakai dibuat ketika sujud Anda buat nempel. Ini nggak sah. Tidak boleh.
Jadi kalau sorban Anda pakai ketika sujud, Anda jangan nempel di sorban. Kenapa? Karena sorban ini kan ikut bergerak dengan gerakan Anda. Jadi kalau Anda buat sujud, maka batal. Gak sah. Yang benar seperti apa? Yang benar Anda pakai, Anda jangan sujud di atas sorban, atau pilihannya Anda taruh langsung di bawah, kemudian Anda sujud, gak apa-apa. Jadi kalau ini memang ditaruh di bawah lantai, kemudian Anda buat sujud, gak apa-apa. Tapi kalau Anda pakai ini sorban, jangan sampai ketika sujud, Anda sujud di atas sorban. Atau perempuan pakai mukena, mukenanya besar. Ya, ketika sujud di atas mukenanya, nggak sah. Sujud di atas mukena tidak sah. Walaupun jabhanya terbuka, tapi dia sujud di atas mukenanya tidak sah. Kenapa? Karena pakaiannya nempel dengan gerakan. Dan pakaian yang nempel atau barang yang nempel dengan gerakan tidak boleh dipakai sujud. Paham ini ya? Jadi hati-hati kalau pakai sorban, kalau laki-laki ketika dipakai jangan sampai Anda sujud dengan sorban tersebut. Kecuali kalau sorbannya ditaruh di bawah, kemudian Anda sujudi tidak ada masalah. Atau perempuan yang pakai mukenah terlalu besar, kemudian sujud di atas mukenahnya, ini tidak sah sujudnya. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya yang ke-8, irtifa'u asafilihi ala ailihi. Yaitu mengangkat bagian belakangnya daripada bagian depan. Jadi kalau sujud ini gini Pak, belakangnya yang nyondol. Jangan depannya yang nyondol. Ya, yang ke atas jangan depannya. Ya, tapi belakangnya, kepalanya di bawah, pantatnya yang di atas. Kenapa? Karena ditakutkan kadang-kadang orang sholat di tangga masjid, itu dia sujudnya arah depannya lebih tinggi daripada bawah. Nah ini tidak sah. Kadang ada orang itu saking penuhnya sholat id, saking penuhnya sholat Jumat, sholatnya di tangga. Tapi ketika sujud seperti ini posisinya, ini nggak sah. Sholat di tangga tapi posisi sujudnya seperti ini. Nah ini yang sah. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai ketika sujud bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang. Bagian belakangnya yang harus lebih tinggi. Maaf, pantatnya itu jengking ke atas, kepalanya yang ke bawah. Itu posisi sujud yang benar. Jangan dibalik. Ya. Kemudian yang terakhir, at-tahammul biroksi, yaitu ketika sujud agak ditekan sedikit. Jangan cuma nempel tapi nggak ditekan. Ya, yang penting nempel tapi nggak sampai ditekan karena kotor ini lantainya ini. Akhirnya dia nggak mau nekan, nggak boleh. Jadi ditekan. Sekiranya di sini kalau ditekan itu sekiranya ditempelkan tisu itu nempel. Nah ini namanya nekan. Tapi kalau ditempelkan tisu langsung terbang, ini namanya bukan menekan. Jadi ukurannya di sini tisu atau kapas. Jadi kalau ditempel agak ditekan, sekiranya bisa menempel ini tisu, itu sah. Ya, jadi agak ditekan sedikit kalau sujud itu agak ditekan. Sekiranya posisi Anda itu bisa menempelkan tisu atau kapas itu nempel ke dahi Anda. Ibaratnya seperti itu. Nah itu adalah syarat-syaratnya sujud. Ya, jadi yang harus diketahui 7 anggota. Kemudian dahinya harus terbuka. Jangan sampai sujud dengan anggota yang ikut gerakan dengan kita. Pakaian atau sorban atau yang lainnya. Kemudian hendaknya bagian belakang lebih tinggi daripada bagian depan atau kepala. Dan yang terakhir yaitu hendaknya dia menekan sekiranya tisu atau kapas itu bisa menempel. Itu adalah syarat-syaratnya sujud. Jadi hati-hati Pak ya, jangan sembarangan. Ya maaf, kadang-kadang saya yang melihat orang sholat nggak kelihatan sama sekali, kelihatannya cuma ininya aja. Ini sudah nggak sah ini. Sholat seperti ini tidak sah. Ada syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, Bib. Apakah tahiyatul akhir harus pakai Sayyidina atau tidak, Bib? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ulama khilaf. Ada ulama yang mengatakan nggak usah pakai Sayyidina karena hadisnya tidak pakai Sayyidina. Ada ulama yang mengatakan pakai Sayyidina dan berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan jangan kamu memanggil nama Muhammad seperti nama orang lain. Muhammad nggak pantas. Jadi pakai gelarnya. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran itu tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad nggak pernah. Ya, pakai gelarnya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, Habibullah, ada gelarnya. Ya. Jadi ulama yang pertama mengatakan tidak usah memakai Sayyidina. Kenapa? Karena riwayat hadisnya tidak pakai Sayyidina. Jadi kalau ini yang di dalam sholat loh ya. Kalau di luar sholat semua ittifaq ulama pakai Sayyidina sebagai gelar penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Ini yang dibahas di dalam sholat dalam tasyahud akhir. Jadi sebagian ulama yang pertama mengatakan tidak usah pakai Sayyidina karena hadisnya tidak pakai Sayyidina. Karena hadisnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang hadis dari Nabi. Tapi ulama yang lainnya tidak. Walaupun dia tidak mengambil hadis tersebut, dia mengambil dalil-dalil Al-Quran. Dari Al-Quran tersebut yaitu Allah mengatakan jangan kamu memanggil nama Muhammad seperti nama orang lain. Makanya mereka ulama berpendapat yang kedua wajib pakai Sayyidina. Kenapa? Untuk menghormati gelar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagai gelar penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Dua-duanya benar, terserah Anda. Mau pakai yang mana boleh. Mau pakai ulama yang langsung ikut Nabi boleh, pakai ulama yang langsung ikut dengan Al-Quran juga boleh. Itu tidak menyalahi. Itu hak pribadi mereka masing-masing. Karena penghormatan, karena pemikiran, beda pemikiran tapi berdasarkan satu usul. Nggak ada masalah, yang penting berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang penting jangan ditambah-tambah yang lain. Ya, tambah-tambah yang lain yang nggak jelas, nggak ada usulnya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi silakan Anda mau pilih yang mana boleh. Ini biasanya yang pakai Sayyidina ini ya biasanya rata-rata para habaib, kemudian para sufi biasanya ini pakai Sayyidina. Ya, biasanya orang-orang yang mengikuti ulama salaf, yang sufi ini biasanya pakai Sayyidina. Penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau mau nggak pakai Sayyidina juga nggak ada masalah. Jadi di dalam sholat khilaf. Tapi kalau di luar sholat semuanya sepakat pakai Sayyidina lebih afdol. Ya lebih utama untuk penghormatan terhadap Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Allah sendiri nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad. Antum cari dalam Al-Quran mulai awal sampai akhir nggak ada Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, itu nggak ada. Pasti gelarnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Anda lihat kalau nabi yang lainnya ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Adam, banyak. Tapi kalau Nabi Muhammad Allah tidak pernah memanggil namanya dengan nama langsung, pakai gelarnya. Yaitu kehormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Habib, ini saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai sholat, yaitu kekhusyuan sholat, Habib. Kalau dalam sholat itu kan setahu saya sih kita harus mengingat kepada Allah kan, Habib. Nah ini masalah pemikiran juga, Habib. Kadang-kadang kita itu cenderung kepikiran hal yang sebelum kita lakukan, misalnya ada tugas-tugas yang belum selesai atau apa gitu kan, bisa kita di dalam sholat ingat, kunci ketinggalan dalam sholat ingat. Nah betul Bib. Itu bagaimana Bib? Terus itu kan ada dua Bib. Yang pertama dia melakukan pembacaan iftitah, habis itu ketika imam baca sholat surat panjang kita membaca Al-Fatihah kan. Itu masuknya pada saat imam sholat membaca surat panjang, cuma kita itu pemikirannya ke yang lain.
Itu bagaimana? Terus yang kedua, kita dari start ini Bib. Dari start lupanya sampai lupa membaca Al-Fatihah, tapi kita ikutin imam itu bagaimana hukum sholatnya Bib. Terus yang kedua ini masalah. Kok kedua terus tadi? Yang sudah 3 pertanyaan ini, nomor 2 ini. Sudah cukup aja 2 aja, nanti besok lagi. Yang untuk pernikahan aja Bib ini Bib. Hah? Minta amalan aja Bib untuk bagaimana supaya dipermudah sama diberikan barokah lah untuk kedepannya seperti itu Bib. Untuk apa ini? Amalan apa ini? Pernikahan Bib sebelum menikah. Oh, itu kira-kira amalan yang kah? bagus gimana gitu. Biar dapat jodoh apa gimana? Biar dapat jodoh. Saya mengamalkan juga cuma nggak dapat ini. Karena sudah ada. Ya, mungkin itu aja Bib. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang konsentrasi di dalam sholat itu nggak mudah. Yang pertama kalau Anda ingin konsentrasi di dalam sholat itu, yang belakang itu. Belakang sendiri. Ya, jadi konsentrasi dalam sholat itu memang tidak mudah, khusyuk itu tidak mudah. Salah satu cara supaya Anda khusyuk, Anda harus tahu bacaannya dulu artinya. Kalau Anda tahu arti bacaannya, insya Allah Anda bisa khusyuk. Yang bikin nggak khusyuk itu kadang-kadang nggak tahu artinya. Jadi pikirannya melayang, kenapa nggak paham yang dibacakan? Ya, jadi yang pertama itu bagaimana konsentrasi supaya kita khusyuk, hafalkan bacaan mulai awal sampai akhir dengan artinya. Kalau Anda tahu artinya, insya Allah Anda akan memahami, akan bisa khusyuk. Cara khusyuknya akan lebih mudah. Jadi yang pertama harus hafal artinya dulu. Mulai awal sampai akhir. Hafal Fatihah artinya apa, iftitah apa, tasyahud doanya, duduk di antara dua sujud. Anda hafal artinya, itu akan mempermudah Anda untuk khusyuk. Ya, makanya Anda lihat kalau di Mekah, di Madinah itu orang kadang-kadang sholat imamnya sampai nangis-nangis, ya makmumnya sampai nangis. Kenapa? Karena paham artinya. Karena mereka paham artinya. Kalau Anda sholat sampai nangis-nangis, karena itu ada masalah. Bukan karena tahu artinya itu. Itu berarti ada masalah. Makanya sholatnya sampai nangis. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin nangis sholatnya. Jadi yang pertama itu harus tahu artinya supaya untuk dimudahkan kekhusyuknya atau konsentrasinya. Dan yang kedua, kalau mau sholat berdoa supaya dikasih kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan sholat saya ini bisa Engkau beri kekhusyukan, ya Allah Engkau beri ketenangan dan keikhlasan. Jadi doa. Sebelum sholat Anda berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikasih keikhlasan dan kekhusyukan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ikhtiar, harus berusaha. Jika keluar nanti ingat dikembalikan lagi khusyuknya. Kalau keluar lagi nanti ingat dikembalikan lagi. Jadi jangan ketika keluar dibiarkan sampai akhir. Tapi ketika ingat kembalikan khusyuknya. Nanti lupa lagi. Gak apa-apa, nanti kalau ingat kembalikan lagi, seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa Anda memasukkan khusyuk dalam pikiran Anda, maka insya Allah cepat atau lambat akan bisa khusyuk. Jadi harus konsentrasi bahasanya. Setiap keluar diingat, dikembalikan lagi kekhusyukannya atau konsentrasinya. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita mungkin dapat jodoh atau turunan yang soleh-soleha? Ya intinya yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berdoa ditambahi dengan zikir-zikir yang lainnya seperti istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap istighfar itu ketika Anda berbuat dosa baru istighfar, Anda berbuat maksiat baru istighfar. Tidak, istighfar itu mendatangkan rezeki. Orang yang suka istighfar itu dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah Ta'ala, dikasih anak-anak yang soleha, dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin dapat jodoh yang bagus, turunan yang soleh-soleha, selain berdoa, kemudian perbanyak zikir, diantaranya istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan yang lainnya juga harus ikhtiar. Cari calon istri yang beragama, cari istri yang bahasanya yang soleha. Kemudian kalau punya anak dididik dengan pendidikan agama. Kalau doa saja tidak cukup, syaratnya harus ikhtiar. Kalau cuma ikhtiar tanpa doa juga berat. Jadi ikhtiar dan doa. Contohnya maaf Anda mau jadi dokter, apakah cukup cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi dokter, tapi nggak kuliah kedokteran? Ya nggak bisa.
Orang minta kaya, ya Allah mudah-mudahan kaya, tapi nggak kerja, ya jangan nggak bisa juga. Harus ikhtiar, doa dan ikhtiar. Itu untuk memudahkan supaya kita dikasih barokah dunia akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bib. Ini masalah sholat witir. Di dalam puasa hari 1 sampai ke 15 itu pakai kunut. Belum pakai kunut. 15 sampai 30 pakai kunut. Kalau kita witir di luar puasa, apakah kita pakai kunut Bib? Yang kedua, kalau kita berjamaah sama mertua kita yang perempuan, setelah selesai sholat, kita berjabat tangan, apakah membatalkan wudhu? Sama-sama? Sama mertua perempuan. Oh, mertua. Ya. Itu aja Bib. Ya. Jadi yang pertama witir itu ya memang sunnahnya itu 15 akhir. Disunahkan untuk witir sambil membaca kunut. Ya, jadi kalau memang itu di luar Ramadan, witirnya ya disunahkan tidak pakai kunut. Kenapa? Karena yang 15, 1 sampai 15 aja nggak pakai kunut bahasanya. Jadi yang disunahkan witir memakai kunut itu ketika malam ke-16 sampai terakhir. Itu disunahkan pakai kunut. Jadi Anda witirnya yang pakai kunut itu cukup pertengahan terakhir dari bulan Ramadan witirnya. Kalau yang lainnya nggak pakai kunut, nggak usah pakai kunut. Ya, kunut ini memang khilaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan subuh saja, 5 waktu itu sunnah pakai kunut. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Saya kalau di pondok pesantren dulu ada salah satu guru saya itu 2 orang itu setiap sholat itu pakai kunut, duhur pakai kunut, maghrib pakai kunut, asar pakai kunut, isya pakai kunut. Memang ikhtilaf antar para ulama. Jadi ada yang mengatakan sunnah memakai kunut setiap 5 waktu. Ada yang mengatakan sunnahnya ketika subuh saja. Ada yang mengatakan sunnah nggak pakai kunut. Walhasil semuanya benar, tinggal kita aja mau yang mana. Saling menghargai. Jadi lebih bagus kalau untuk witir itu cukup yang 15 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kalau mertua itu nggak batal wudhu. Mertua itu termasuk mahram, walaupun Anda cerai umpamanya, mertua tetap nggak batal wudhu. Namanya mertua tetap mertua, walaupun cerai bahasanya. Jadi mertua itu sampai kapanpun tidak batal wudhu. Kalau istri batal wudhu, ya kalau istri batal wudhu. Kalau mertua tidak. Ya, mertua tidak. Saudara mertua batal. Ya, hati-hati, yang tidak batal itu hanya mertuanya. Saudaranya nggak ikut. Saudaranya tidak ikut. Anaknya yang lain juga nggak ikut. Iper batal. Jadi yang tidak batal itu hanya mertua. Jadi walaupun cerai, Anda ketemu mertua tetap cium tangan. Karena itu tidak batal wudhu. Mertua itu tidak batal wudhu sampai kapanpun. Sama seperti orang tuaan Anda sampai kapanpun tidak batal wudhu. Ya. Kemudian ada pertanyaan kalau sholat taraweh apakah sunnah membaca Fatihah? Makmum tetap baca Fatihah, rukun. Baca Fatihah itu rukun, walaupun sholat sunnah, walaupun sholat wajib. Hati-hati ya. Walaupun sholat sunnah, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Jadi bukan hanya sholat fardu saja, sholat sunnah tetap harus membaca Fatihah. Kenapa? Fatihah itu rukun sholat. Kalau di dalam sholat tidak membaca Fatihah, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, maka tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian setelah tahiyatul akhir membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak hafal dengan bahasa Arab, apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau dibaca di dalam hati? Maka cukup dibaca di dalam hati saja. Ya, karena ada doanya itu, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal wa minal ma'rami wal ma'tham. Allahumma fir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu minni wa antal muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Ya, itu doa setelah baca tasahud sebelum salam. Ya, kalau memang nggak hafal, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi di dalam hati jangan dilafatkan, karena kalau dilafatkan batal sholatnya Anda. Ya Pak, batal. Jadi cukup dalam hati, nggak ada masalah. Ya. Kemudian ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada permintaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Bapak Haji Mahlan bin Haji Sobri yang sedang sakit, ya, Bapak dari Ismail.
saudara Ismail yang sedang sakit, mudah-mudahan dikasih kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin kalau ada orang tua kita, guru kita, kawan-kawan kita yang sedang sakit, keluarga kita, istri, anak-anak kita yang sedang sakit, mudah-mudahan juga dikasih kesehatan zahir maupun batin, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Nabilah Syarifah Nabilah binti Taufik Al-Jufri, Syarifah Emma binti Abdul Al-Jufri yang sedang sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan, kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Sayyid Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, Sayyid Abdullah bin Muhsin Al-Idrus, Allahumma ashfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa alaman bi sirri nabi wa ala nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Hajah Sa'diyah binti Haji Rombe, ibu dari anggota pengajian. Mudah-mudahan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisri Nabi wa ali Nabi bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan surat Al-Fatihah juga untuk kelancaran dari saudara Hadi Senawibowo yang besok akan ijab kabul. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah laku lagi Hadi ini, saudara Hadi ini. Ya, mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala bisri Nabi wa ali Nabi bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diumumkan ada undangan yang pertama besok pengajian rutin seperti biasanya di Masjid Al-Inabah BI Ba'dal Maghrib sampai Isya, pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Besok hari Rabu malam Kamis di Masjid Al-Inabah Perumahan Bro Indah Durian 3 Ba'dal Maghrib sampai Isya hari Rabu malam Kamis. Kemudian hari Jumatnya malam Sabtu pengajian rutinan bulanan Majelis Taklim Rotibul Haddad Teluk Bayur di Masjid Al-Isra Jalan Abu-Abu. Jadi Jumat malam Sabtu depan tanggal 23 Oktober ya Ba'dal Isya di Masjid Al-Isra Teluk Bayur. Kemudian diumumkan yang berminat ada tanggalan Nurul Muhibbin ya tanggalan tahun 2021. Nurul Muhibbin asuhan dari Guru Ahmad Syarifuddin. Harganya 30.000 ya. Untuk infak majelis pembangunan Nurul Muhibbin ya yang bagus kasih 50 nggak usah kembali ya kalau mau kembali ya nggak apa-apa lah ya karena untuk infak pembangunan ya jadi ada di depan nanti silahkan yang berminat penanggalan tahun 2021 ya infaknya untuk pembangunan majelis Nurul Muhibbin yang nggak bawa uang nggak apa-apa ambil aja yang penting minggu depan bayar ya jangan sampai lupa-lupaan. Kalau CN lupa nggak apa-apa lah, saya ikhlaskan. Tapi kalau ini ya jangan karena bukan milik saya ini. Ya, jadi silahkan ambil aja. Ya, kalau yang nggak bawa uang nggak apa-apa. Hitung sodakoh. Ya, walaupun sudah punya penanggalan nggak apa-apa, ambil aja beli. Hitung sodakoh. Ya, jadi yang berminat silahkan di depan. Ya, mau ngambil 2, 3 silahkan. Kalau nggak bawa uang, yang penting minggu depan bayar. Ya nanti minggu depan dikumpulkan nggak tahu siapa itu pengumpulnya di depan itu. Ya pokoknya nanti dilihat aja. Harganya 30.000 per lembarnya. Per kalendernya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله
إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين الرب اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تدريس صوبي والحمد للإله تقبل الله منكم